Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini bukan unboxing, bukan review, tapi lebih ke arah ya sharing lah. Jadi ceritanya nih, saya baru aja ngerakit, bukan ngerakit lah sebenarnya, modif dari drone yang baru saja saya beli ya. Jadi ini drone micro, yaitu drone dari brand Darwin FPV, dan drone-nya itu namanya Tiny Ape Freestyle ya. Jadi ini adalah drone mikro dengan prop 2,5 inci ya. Jadi modelnya itu bentuknya kayak gini. Cuman ini udah saya modif ya, dari pertama kali datang belum pernah diterbangin, tapi saya modif karena saya suka banget dengan bentuknya ya. Bentuknya itu oke banget. Jadi ini kayak drone gede, drone freestyle gede, tapi modelnya itu mini ya, kecil ya, ukuran 2,5 inci. Lalu untuk spek originalnya itu kalian bisa cek aja ya di layar, saya nggak jelasin satu-satu. Dan untuk kelengkapannya ya seperti biasa lah, untuk kelengkapannya itu standar ya untuk drone-drone PNF. Jadi itu dapatnya nggak banyak ya. Ya khas untuk Darwin FPV itu biasanya ya minim ya, karena memang untuk brand Darwin FPV setauku dia itu menekan biaya cost ya, supaya harganya itu lebih murah. Jadi dia untuk paketnya juga nggak terlalu spesial. Ini dapatnya juga cuman kayak gini doang nih, ada strapnya ini juga nggak saya pakai karena saya nggak terlalu suka dengan strap kayak gini. Ada baut-baut, ada zip tie, obeng pun nggak ada ya di sini. Terus ini khasnya Darwin, biasanya ada ya ini ya, FC wiring diagram ya kayak gini. Ini bagus banget ya kalau misalkan kalian mau modif atau mau ganti komponen, ini penting banget, jangan sampai hilang ya. Ya sebenarnya bisa aja sih, kalian cek aja di situsnya Darwin FPV, itu ada juga diagram wiring seperti ini. Terus ada prop ya. Nah ini propnya itu cuman dapat satu doang nih, nggak ada backupnya. Propnya dia prop 2,5 inci ya. Dia pakai game fan 2512 3 blade. Terus nggak ada lagi, cuman ini ya. Nah ini adalah bekas yang hasil modifan saya nih. Ini part originalnya yang nggak saya pakai, nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke, ini kita masukin dulu. Nah untuk drone-nya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi part yang saya pertahankan, yang masih saya pakai ya, yang jelas ya frame-nya ya. Ini frame-nya oke banget nih guys. Frame-nya itu bentuknya kayak gini ya. Dia modelnya hampir seperti Dead Cat ya, karena dia bebas dari prop ya, dari hasil kameranya. Makanya ini saya modif, saya upgrade ke HD. Frame-nya ini lumayan tebal ya untuk yang bawah. Ini kayaknya ketebalannya sekitar 3 mili, yang atas ini 2 mili ya, yang samping kayaknya juga 2 mili. Jadi yang bawah doang nih yang agak tebelan 3 mili. Terus komponen original lainnya yang tetap saya pertahanin itu motornya. Dia motornya itu pakai Darwin FPV 1103 8000 kV ya. Kalau lihat dari tipe motornya ini bisa sampai 3S nih harusnya. Cuman nggak tahu di situsnya itu dia bilangnya disarankan hanya dipakai di 2S, nggak di 3S. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang jelas biasanya motor ini tuh bisa up to 3S tauku. Terus komponen selanjutnya yang tetap aku pakai ya, itu adalah FC-nya. Jadi FC-nya ini pakai FC-nya Darwin FPV yang sama dengan dipakai di Darwin FPV Whoop ya, yang 75 mm itu. Dulu juga sempat saya review juga. Jadi ini untuk FC-nya, bedanya dengan yang Darwin FPV Whoop, dia udah ada internal receivernya, internal SPI, dan itu LRS ya. Kebetulan yang saya punya itu versi 2. Kalau aku lihat di review-review di YouTube channel lain, itu ada yang dapat yang versi 1. Jadi dia mesti upgrade ya ke versi 2, harus di flash lagi untuk beta flat firmware-nya. Dan untuk FC-nya ini masih pakai prosesor F11 ya, 1-3S. ESC-nya itu bisa sampai 15 ampere, lumayan tinggi untuk ukuran mikro seperti ini ya. Dan yang membedakan dengan FC-nya yang Darwin FPV Whoop, dia nggak ada soket ya. Jadi untuk motornya ini kabelnya disolder langsung ke FC-nya. Berhubung saya suka banget ya dengan modelnya, makanya karena saya punya Runcam split light nganggur ya, saya pasang aja di sini. Jadi untuk kameranya, kamera originalnya tuh seperti ini ya. Dia pakai kamera Runcam Nano 4 ya. Ini sebenarnya gambarnya lumayan bagus dan lumayan ringan. Cuman karena saya butuh HD ya, jadinya saya upgrade ke
Runcam Spirit Light ya, kamera yang biasa dipakai di Mobula 7 atau Mobula 6 HD. Itu sama, dia modelnya pakai gini ya, yang lensa plastik seperti ini. Jadi ini di stack ya, modelnya kayak gini. Ini masih muat ya, di sini masih ada ruangan cukup lah untuk di stack ya. Di atasnya FC itu masih bisa. Nah, karena di stack kayak gini, VTX nya yang originalnya dia pakai ini. Aku nggak tahu ini mereknya apa ya, yang jelas nih mereknya Darwin FPV. Untuk powernya itu diklaim dia bisa sampai 600 mW, jadi lumayan gede. Cuman ukurannya itu segini nih, gede banget. Jadi kalau pas dipasang di sini ya, awalnya ya itu nggak muat kalau misalkan kita selipkan DVR nya si Runcam Spirit Light. Makanya ini saya ganti dengan VTX yang lebih ringan. Nah, VTX nya yang saya pakai untuk menggantikan yang originalnya ini, saya pakai TPS Unify Pro 32 Nano. Itu kecil banget ya ukurannya. Ini kalau kalian lihat, nggak tahu bisa kelihatan nggak ya di kamera itu di sebelah sini. Jadi ini kecil banget. Dan ini powernya itu masih di bawah ini ya, dia up to 400 mW, tapi cukup lah karena untuk seperti ini biasanya saya terbang di 200 mW. Itu cukup ya untuk range yang nggak terlalu jauh dan nggak terlalu luas juga, mestinya cukup dengan 200 mW. Nah, terus selanjutnya karena nanti mungkin akan dibutuhkan untuk distabilkan ya, makanya ini juga saya pasangin eksternal black box ya dari CIMCU Open Lagger. Nah, ini saya pasangnya itu di sebelah sini, dinempel di frame bagian atas nih. Nah, seperti ini. Jadi ini oke banget nih, udah dipasang Open Lagger juga ya. Jadi kalau misalkan mau ngetuning atau mau ngestabilkan dengan gyro flow itu juga possible banget. Nah, untuk pemasangannya itu modelnya kayak gini. Jadi tinggal ditumpuk aja ya untuk DVR-nya. Nah, di sini untuk akses micro SD-nya itu juga ditaruh di sini ya, biar gampang dikeluar masukin. Nah, seperti ini, gampang banget untuk dikeluar masukin, dipasang. Cuman nggak tahu nanti kalau misalkan crash, biasanya tuh kalau crashnya itu kencang banget, ini biasanya mental nih. Biasanya kalau misal ngakalinya itu biasanya dikasih dengan selotip nih, biar nggak terlalu mental kalau misalkan crash. Kalau untuk micro SD si external black box, nah itu ada di sini ya. Ini juga gampang banget untuk diambil ininya, micro SD-nya tuh seperti ini. Tinggal dipasang aja di sini. Jadi kita pasang perlu 2 micro SD ya kalau misalkan kita butuh ngestabilin pakai gyro flow. Nah, bentuknya seperti ini nih guys. Jadi untuk secara bentuk nih oke banget ya. Saya suka dengan framenya ini. Dia juga rapi ya untuk framenya. Untuk antena VTX nya ini saya pakai punyanya IMAX ya, modelnya kayak gini. Bawaannya itu kan pakai yang model dipol ya, seperti ini. Ini kurang bagus, makanya aku ganti pakai yang punyanya IMAX. Sedangkan untuk antena ELRS nya itu yang ini nih, yang warna hitam bos ujungnya ini ada kuning nih. Nah, untuk ininya sih udah disediain ya di paket pembeliannya. Jadi ini tinggal dipasang aja. Awalnya sih nggak dipasang, cuman menjolor aja kabel seperti ini. Ini dipasang supaya biar nggak kemana-mana nih kabelnya, karena ini nanti kan dipasang propeller ya. Takutnya kalau misalkan kabel atau antena receivernya itu terlalu panjang, kemudian agak nyerong, bisa kebabat nih sama propellernya. Sama satu lagi yang nggak kalah penting ya, ini komponen kecil, murah, tapi manfaatnya besar banget ya kalau misalkan kalian bikin di drone-drone yang model kayak gini ya. Ini biasanya saya pasangin komponen ini, yaitu buzzer ya, buzzer kecil nih. Jadi saya nggak butuh buzzer yang gede-gede ya, cukup buzzer yang kecil kayak gini ya, karena ini juga size micro ya. Untuk berat juga sangat berpengaruh juga. Jadi saya pakai buzzer yang model kayak gini nih. Nah, buzzernya kecil-kecil banget, saya letakkan di bagian bawah ya, di bagian sini. Ini penting banget ya kalau misalkan kita crash, jatuh di rerumputan atau nyangkut di pohon, itu ini penting banget nih untuk kita bisa segera nemuin kuatnya itu posisinya ada di mana. Jadi saran saya sih kalau misalkan kalian mau build atau kalian punya kuat yang diterbangkan di area luas ya, itu sebaiknya buzzer ini harus ada ya. Untuk strapnya nih, strapnya saya pakai punyanya iFlight ya, dan hasilnya itu bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi ini modelnya cakep banget ya, dan kecil ya, mini banget ya. Dan ini kalau misalkan aku compare ya dengan Mobula 7, nah ini ukurannya perbandingan kayak gini nih.
Tuh nggak jauh beda ya. Ya memang ini belum dipasang sih propellernya, jadi kelihatannya hampir sama ya. Tapi kalau dipasang propeller ya pasti lebih gede ini ya. Ini propellernya pakai 2,5 inci. Nah ini selanjutnya kita akan setting dulu ya di Betaflight, karena ini belum di setting juga. Karena baru aja saya upgrade ya, jadi belum sempat di setting di Betaflight. Kita langsung setting aja ya. Kita masuk ke Betaflightnya. Oke, kita akan mulai setting aja si Darwin FPV Tiny Ape ini ya. Saya pakai Betaflight konfigurator 10.8.0 ya, karena firmware-nya itu menggunakan Betaflight 4.3. Oke, langsung aja kita connect aja. Oke, ini di bagian setup kita cek di bagian port. Ini sebenarnya udah saya setting sebelumnya ya, cuman ini saya ulangin lagi aja. Jadi yang saya setting di bagian ports, karena memang pakai external black box ya di UART2. Jadi ini saya setting ya di peripheral di bagian black box locking nih, kita pilih. Kemudian untuk baud rate-nya kita pilih yang 2 juta ya. Yang sisanya ini saya biarin. Kita save and reboot. Terus kita connect lagi. Kemudian di bagian configuration kita coba cek. Ini nggak ada yang perlu diubah. Untuk power battery ini saya ubah itu di bagian maksimumnya nih ya. Defaultnya tadi biasanya 4.3, ini saya naikin ya ke 4.4 atau 4.5 juga bisa. Biasanya saya setting seperti itu. Ini kita save. Untuk preset sementara nggak saya setting pakai preset ya, saya coba terbangin aja pakai default PID nya si Darwin FPV Tiny Ape. Kalau misalkan nggak enak baru kita pakai preset ya. Terus untuk PID tuning ini yang tadi ya, nggak perlu saya otak-atik. Paling red profile-nya, oke, red profile-nya itu seperti ini. Oke, kita save aja. Receiver kita cek menggunakan SPI receiver ya, SPI LRS. Oke, udah benar. Channel mapnya AETR udah benar. Oke, nggak ada yang perlu diubah. Untuk modes itu biasanya saya pakai 4 channel ya, aux 1 sampai 4. Aux 1 itu saya pakai untuk arming, disarm. Channel 2 itu saya pakai untuk mengubah mode terbang ya. Defaultnya itu saya pakai acro, kalau diaktifin menjadi angle mode ya. Untuk beeper saya set di aux nomor 3 ya, atau channel 3 di remote. Untuk flip over after crash saya cek di aux nomor 4 ya. Kita save. Motor kita cek. Oke, motor dia pakai props in di shot 300. RPM filternya nyala ya, ternyata defaultnya. Oke, ini harusnya bener kan, CPU loadnya dia tinggi banget nih, di atas 54 ya, dalam kondisi idle nih, belum terbang, udah tinggi banget. Biasanya sih saya nonaktifin ini ya, cuman nggak tahu, kita tes aja. Nanti kalau misalkan nggak enak baru kita coba otak-atik lagi. OSD kita cek. Oke, OSD udah bener ya, yang penting ada baterai, ada VTX, ada warning, flight time, link quality, oke, juga udah ada. Oke, nih tinggal save aja. Video transmitter, nah, ini karena aku ganti ya VTX nya, berarti VTX tabelnya itu mungkin berubah. Ini karena saya pakai TBS Unify Pro 32 Nano. Kita cari ya di Google VTX tabelnya. Ini ya mungkin, oke ya bener, kita cari yang TBS Unify Pro 32 Nano. Oke, yang ini ya berarti ya. Berarti ini kita copy aja dari sini. Ctrl C, masuk lagi ke Betaflight konfigurator, masuk ke CLI, kita paste ke sini, kita enter, kita save. Oke, dia akan reboot, lalu connect lagi ya ke Betaflight. Ini kenapa nggak connect nih, nyantol nih. Kita connect lagi. Oke, tadi di video transmitter ya. Oke, VTX nya udah update ya, udah benar, dia di 400 ya, 400 mW. Maksimumnya si TBS Unify Pro 32 Nano. Band itu pakai race band, biasanya saya untuk channel itu channel 7. Ini sesuaikan ya, sekalian biasa pakai band atau channel apa itu sesuaikan aja. Kalau saya sih biasanya pakai race band sama channel 7. Powernya kita set yang paling kecil aja dulu. Udah nggak ada ya. Oke, kita save,
terus udah nggak ada ya. Oke, paling itu aja. Selanjutnya kita akan coba langsung terbang ya, tes si Darwin FPV Tiny Ape Freestyle. Oke, aku akan coba terbangin si Darwin FPV Tiny Ape ini. Ini cuaca lumayan panas ya, terik ya, makanya di sini saya pakai ND filter ya, ND8. Ini sekaligus buat pelindung si rangkaian speedlight, karena kita tahu lensa dari si speedlight ini gampang banget ke baret ya. Ini jaga-jaga kalau misalkan crash supaya lensanya masih tetap aman. Untuk baterainya saya coba pakai baterai 450 mAh 2S ya, jadi masangnya itu top mount ya, ada di sini. Nah, tinggal kita colokkan nih si baterainya. Sementara ini black boxnya nggak aku pasangin micro SD ya, karena kita mau coba tes terbangnya dulu. Makanya ini saya tes di depan rumah dulu sebelum nanti kita coba ya mungkin di video yang lain kita coba di lapangan yang lebih luas. Ini cuman buat ngetes, karena untuk pengetesan si PID-nya sama tes terbangnya ini sekaligus buat ngetes apakah perekamannya si DVR nih bisa berjalan dengan baik apa enggak. Oke, ini aku colokin, kita akan coba terbangin. Oke, let's go, kita akan terbangin yuk. Oke teman-teman, kita akan coba terbangin ya si Darwin FPV ini. Ini cuaca lumayan terik nih, ini sekitar jam 11-an hari Minggu, jadi nggak tahu nih, harusnya sih bisa dikurangin ya dengan ND filter, harusnya sih cilonya bisa diminimalisir. Oke, ini saya pakai VTX yang agak gede aja. Oke, anginnya tapi lumayan guys, nggak apa-apa, bismillah aja. Oke, kita akan take off. Oke, kita terbang agak tinggi aja karena di bawah banyak anak kecil ya. Kita muter-muter aja di sini. Ini agak geter ya. Ini kemungkinan karena propellernya agak bengkok ya. Karena kemarin sempat saya coba hover test, satu propeller di belakang itu agak ini bengkok karena natap tembok. Oke, kita muter-muter aja ya di sini. Kita terbang. Baterai 3,7 ya. Nah, ini rumah saya nih guys. Ini saya nggak berani freestyle di atas perumahan kayak gini ya. Harusnya sih ngetes PID-nya dibuat freestyle ya, karena ini tipikal drone freestyle. Tapi nantilah mungkin di video yang lain kita coba tes di lapangan ya. Ini cuman ngetes aja, sekaligus ngetes ini ya hasil DVR ya. Dan kalau kalian lihat di hasil DVR-nya, misalkan di ujungnya itu ada hitam-hitam ya, karena ada kena sedikit ND filter ya di situ. Itu nggak masalah, karena nanti bisa kita ilangin dengan menggunakan aplikasi Chairflow. Ya lumayan smooth sih untuk ini, untuk tes terbangnya ya. Ini cuman ngetes cruising aja ini. Nanti di video yang lain kita coba freestyle ya. Kalau buat cruising sih masih oke ya, ini oke banget lah. Ini di bawah ini masih rame guys, makanya nggak berani terbang rendah saya, banyak orang.
Udah 3 menit guys, baterai di 3,6 3,58. Ini 4 menitan mungkin bisa ya nih. Dan suaranya nih silent banget guys. Untuk si drone-nya nih udah ada tanda low battery nih. Kita akan landing ya sebentar lagi. Ini udah dapat 4 menit juga. Anginnya dan lumayan kencang ya ini, tapi masih oke untuk drone 2,5 inci. Oke, kita akan landing. Oh, anginnya tapi guys, tuh. Kita landing ya dengan angin agak kencang nih guys. Tuh, kena angin ini. Aduh, angin, tenang dong sebentar. Ini landingnya soalnya di tempat yang sempit. Ngapain juga saya terbang di atas balkon gini ya, buat drone kayak gini. Oke, pelan-pelan. Oke, mantap. Oke, paling itu aja dari saya untuk reviewnya. Next time mungkin saya akan coba ini di lapangannya lebih luas ya. Oke, thank you sudah melihat video saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.